Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Nurul Laili, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konstruktivisme dalam filsafat matematika. Jadi konstruktivisme yang akan saya bahas kali ini itu konstruktivisme di matematikanya, bukan di pendidikan matematikanya. Jadi ini berbeda ya sama teori konstruktivisme di pendidikan matematika. Nah, karena di sini konstruktivisme merupakan anti realisme, maka sedikit banyak kita juga akan bahas tentang realisme. Ya, biar kelihatan gitu perbedaannya antara realisme sama konstruktivisme. Nah, jadi di konstruktivisme itu benar-benar menolak tesis-tesis yang diajukan oleh penganut aliran realisme. Menurut penganut aliran realisme, kebenaran dan objek-objek dalam matematika dan kebenaran di dalam matematika itu independent of us. Jadi benar-benar terpisah dari kita, tidak bergantung pada kita. Nah, sedangkan menurut konstruktivisme, kebenaran dan objek-objek di dalam matematika kitalah yang membangunnya, pikiran kita yang membangun. Jadi kalau bilang objek dan kebenaran di dalam matematika itu terlepas dari kita, itu salah menurut aliran konstruktivisme. Jadi objek di dalam matematika dan kebenaran di dalam matematika itu tidak ditemukan, kita tidak menemukannya, tapi kita yang membangunnya. Seperti itu menurut penganut aliran konstruktivisme. Sebenarnya anti realis ini merupakan istilah umum di dalam filsafat. Jadi seseorang bisa menjadi anti realis di dalam etika, sains, bahasa, atau seni. Nah, anti realis khusus dalam matematika itu namanya konstruktivisme. Ya, seperti itu. Jadi kalau saya ngomong anti realisme di video kali ini, itu berarti konstruktivisme, karena yang akan kita bahas kali ini fokus di matematikanya, seperti itu. Nah, konstruktivisme itu sebenarnya ada banyak. Ada intuitionistic mathematics, ada recursive constructivist mathematics, ada Bishop constructive mathematics, dan ada Martin-Löw konstruktif. Nah, jadi intuitionisme itu merupakan bagian dari konstruktivis. Nah, yang membedakan dari jenis-jenis konstruktif yang saya sebut tadi itu adalah landasan logika yang mereka gunakan dalam menyusun alasan. Realisme mempertimbangkan logika klasik, di mana logika klasik ini ditandai dengan 4 hal. Yang pertama adalah law of excluded middle holds. Jadi penyisihan jalan tengah di realisme itu berlaku. Dan yang kedua, double negation elimination holds. Jadi double negasi di realisme itu berlaku. Dan yang ketiga adalah reductio ad absurdum, atau yang sering kita kenal dengan pembuktian tak langsung. Dan yang keempat adalah aksioma pemilihan berlaku secara umum. Nah, empat landasan ini, 4 tesis ini ditentang oleh konstruktivisme. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah law of excluded middle holds. Jadi di realisme ini berlaku. Jadi misal kalimat seperti ini, P atau negasi P. Jadi di realisme kalimat seperti ini tuh diterima. Sedangkan kalau di konstruktivisme kalimat seperti ini tuh ditolak, karena tidak mungkin dua sifat berlawanan dimiliki oleh suatu objek. Terus yang kedua adalah double negation. Jadi double negasi itu kalau di realisme diterima, tapi kalau di konstruktivisme itu ditolak. Seperti halnya yang kita ketahui,
intuisionisme juga menolak hal ini. Jadi negasi dari negasi A itu sama dengan A. Itu menurut realisme, tapi kalau di intuisionisme atau di konstruktivisme hal seperti ini tuh ditolak. Nah, yang ketiga adalah reductio ad absurdum atau pembuktian tak langsung. Nah, jadi di pembuktian tak langsung seperti yang mungkin kalian sudah banyak mengetahuinya. Jadi di pembuktian tak langsung itu kita menegasikan kesimpulan yang ingin kita buktikan. Jadi kita menegasikannya, terus ternyata kita menemukan kontradiksi. Nah, karena kita menemukan kontradiksi, maka negasi yang kita asumsikan sebelumnya itu salah. Jadi double negasi. Nah, oleh karena itu pembuktian tak langsung ditolak di konstruktivisme, karena seperti yang poin kedua yang saya sebutkan tadi, di poin kedua double negasi itu ditolak. Nah, karena di pembuktian tak langsung ini kita akan menemukan double negasi, maka pembuktian tak langsung ini ditolak oleh konstruktivisme. Dan yang keempat adalah aksioma pemilihan berlaku secara umum. Nah, di konstruktivisme hal ini ditolak. Jadi dalam pembuktian biasanya kan di himpunan A kita ambil sebarang X. Nah, ketika kita ambil sebarang X dan ternyata statement yang ingin kita buktikan itu terbukti, maka dapat disimpulkan bahwa statement itu berlaku untuk setiap anggota A. Nah, menurut konstruktivisme, hal seperti ini tuh ditolak. Hal seperti ini tuh hanya akan bernilai benar ketika A itu memuat anggota-anggota yang memiliki sifat identik. Jadi ketika A itu memiliki anggota yang sifatnya itu tidak identik, misal 3, 0, 10 per 11, nah itu kan kita tidak bisa menemukan sifat identiknya itu apa. Nah, maka pemilihan seperti ini tuh tidak bisa berlaku secara umum. Oleh karena itu, aksioma pemilihan ditentang di konstruktivisme. Tetapi sebenarnya dua poin terakhir ini tidak benar-benar ditentang, hanya saja penggunaan itu lebih dikontrol. Dan pada level metafisik, aliran realis menganggap bahwa kebenaran matematika terlepas dari kita. Nah, tapi kita memiliki kemampuan untuk melacak kebenaran itu. Kita tidak bisa mempelajari semua kebenaran yang ada, tetapi secara kolektif kita dapat belajar dari sebagian kecil kebenaran yang ada. Nah, menurut realisme, kalimat deklaratif yang secara gramatikal itu sensibel, maka kalimat itu memiliki nilai kebenaran. Nah, sensibel di sini atau masuk akal di sini maksudnya tidak memiliki kesalahan kategori. Nah, tidak memiliki kesalahan kategori itu maksudnya apa? Dalam arti objek yang ada itu memiliki atribut yang sesuai. Jadi ketika suatu objek memiliki atribut yang tidak sesuai, maka objek itu maka kalimat itu dikatakan tidak sensibel. Seperti contoh begini, warna dari bilangan 8 adalah biru. Jadi di sini atribut warna itu tidak cocok berada di bilangan, karena bilangan itu tidak memiliki warna. Nah, maka kalimat di sini itu dikatakan tidak sensibel. Nah, jadi ketika suatu kalimat di mana objeknya itu objek-objek yang ada di dalamnya itu memiliki atribut yang sesuai, maka kalimat itu dikatakan sensibel. Dan hal ini berarti bahwa kalimat itu dapat ditentukan nilai kebenarannya.
Seperti contoh kalimatnya seperti ini. Dinosaurus terakhir adalah betina dan ada tahingga banyak, ada tahingga bilangan prima. Walaupun secara logika kita tidak dapat mengetahui nilai kebenarannya, tetapi menurut realisme, kalimat-kalimat ini memiliki nilai kebenaran. Nah, hal ini disebut sebagai kebenaran verifikasi transenden. Kita tidak bisa mengetahui nilai kebenarannya karena kalimat-kalimat ini melampaui pengetahuan kita dalam memverifikasi kebenarannya. Hal ini bertentangan dengan konstruktivisme. Jadi menurut konstruktivisme, tidak rasional mengatakan bahwa kalimat-kalimat itu memiliki nilai kebenaran, sedangkan kita tahu bahwa kita tidak dapat mengetahui nilai kebenarannya. Nah, bagi antirealisme, bagi konstruktivisme, kebenaran itu milik kita. Jadi kebenaran itu kita yang menentukan berdasarkan pengetahuan kita. Jadi tergantung bagaimana kita memandangnya. Jadi poin-poin penting di pembahasan kali ini adalah intuisionisme itu merupakan tipe khusus dari konstruktivisme, merupakan salah satu tipe dari konstruktivisme. Dan yang kedua, konstruktivisme itu merupakan antirealisme, di mana konstruktivisme ini benar-benar menolak tesis-tesis yang diajukan oleh realisme. Konstruktivisme ini fokus pada standar kebenaran alasan dalam memahami matematika. Dan bagi konstruktivisme, kebenaran benar atau tidaknya suatu pernyataan itu berdasarkan pada pengetahuan. Jadi di konstruktivisme itu nggak ada yang namanya kebenaran verifikasi transenden. Semuanya itu bergantung pada pengetahuan kita, karena kebenaran itu kita yang menciptakan di dalam matematika. Mungkin itu saja dari saya. Kalau misal ada koreksi, mungkin bisa tulis di komentar. Mungkin ada hal-hal yang saya sampaikan yang salah, mungkin bisa dikoreksi dan disampaikan di komentar. Nah, berikut sumber-sumber yang saya gunakan di pembahasan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.